Event perlombaannya dilaksanakan oleh Selampari TV dengan Linggau Pos di Taman Olahraga Megang, dimenangkan oleh Man 1 model Lubuk Linggau. Siswa atas nama Emrahen Vansurna berhasil meraih juara pertama ajang melukis. Dirinya menceritakan, meskipun mengalami kesulitan dalam pewarnaan, ia tetap bersyukur karena telah berhasil menjadi juara tingkat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrehan Pansurna, asal sekolah dari Man 1 model Lubuk Linggau, kelas 12. Alhamdulillah kemarin dapat juara 1 dalam event Bayangkara. Oke, persiapannya itu sebenarnya tidak ada persiapan yang matang sebenarnya, belum ada persiapan karena itu lombanya mendadak. Jadi ketika saya lagi KBM, itu dipanggil oleh guru pendamping Man 1, terus disuruh ikut lomba melukis di Tomegang. Perasaannya itu senang dan juga agak kaget, nggak nyangka kalau bisa dapat juara 1. Soalnya itu saya ke Tom itu cuma bawa pensil sama penghapus, terus peruncing. Kalau yang lain kan misalnya persiapannya matang kan, kayak bawa alat-alat lukis, misal kayak kanvas atau krayon, itu kan alat-alatnya. Kalau saya cuman pensil, dan alhamdulillah bisa menang. Kesulitannya itu dari pewarnaan sih, karena saya itu basicnya itu sketsa wajah, bukan kayak warna-warna dasar itu saya nggak tahu itu. Jadi bisa saya pakai pensil. Oke, untuk Man 1, semoga eskul seni sama melukis itu lebih ditekankan lagi, diperbanyak lagi, dan dilatih terus agar kedepannya lebih maju lagi untuk Man 1 model Lubuk Linggau. Taman Olahraga Silampari Kota Lubuk Linggau akan direvitalisasi tahun ini. Beberapa fasilitas yang akan diperbarui meliputi lapangan basket, lapangan voli, serta pembangunan mini soccer dan trek lari. Sekda Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansah membenarkan bahwa TOS akan direvitalisasi tahun ini. Namun, ia belum mengetahui secara rinci apa saja yang akan dibangun. Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kota Lubuk Linggau, Febrio Fadila, menjelaskan bahwa pembangunan TOS akan ditambah lagi. Selain menjadi tempat olahraga, TOS juga akan dijadikan destinasi kunjungan tematik foto dengan konsep olahraga. Salah satu fasilitas yang akan dibangun adalah trek lari, sehingga pengunjung dapat berjalan atau berlari di area tersebut. Selain itu, bagian depan TOS akan dipercantik dengan taman-taman kering yang mengutamakan estetika dan konsep tematik. Tren FB Pro saat ini sedang viral. Kita memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menciptakan spot-spot foto yang menarik, ungkapnya. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan TOS kepada masyarakat di luar kota Lubuk Linggau, tetapi juga untuk menambah ruang terbuka hijau dan taman di kota. Pemerintah akan terus menciptakan tempat-tempat baru yang indah dengan pemerataan pembangunan di berbagai lokasi, tidak hanya di satu titik saja. Selain itu, lapangan basket dan lapangan voli akan direnovasi, seperti yang telah dilakukan di Taman Olahraga Megang. Pembangunan mini soccer juga akan menjadi bagian di revitalisasi ini. Intan Selampari TV melaporkan. SMP IT Anida yang berlokasi di Nikan Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam kurikulum Merdeka. Program ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi siswa mengekspresikan bakat dan minat mereka. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk memperkuat pencapaian kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan maupun waktu, terpisah dari pembelajaran intrakurikuler. Ibu Endang Fitrianingsi, selaku guru IPA dan koordinator P5 di sekolah ini, menjelaskan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi siswa. Selama ini, anak-anak punya talenta yang luar biasa, tetapi tidak semua memiliki minat yang sama. Di P5 ini, mereka difasilitasi sesuai dengan bakat masing-masing. Mereka bebas mengekspresikan keinginan dan kemampuan mereka, ujarnya. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. P5 masuk dalam kegiatan kokurikuler dan memiliki alokasi waktu sekitar 20-30% dari setiap mata pelajaran.
Anak-anak mampu mengembangkan apa yang mereka inginkan dan menghasilkan karya yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Anak-anak mampu mengembangkan apa yang mereka inginkan dan menghasilkan karya luar biasa dibandingkan sebelumnya ketika belum ada P5 tutupnya. Kalau manfaatnya jelas sangat bermanfaat untuk anak-anak karena kita ketahui selama ini kan anak-anak ini punya talenta yang luar biasa gitu ya. Karena tidak semua anak itu mempunyai talent itu yang sama. Nah di P5 ini anak-anak difasilitasi. Jadi difasilitasi sesuai dengan minat mereka, bakat mereka, kemudian mereka itu pinginnya majunya di bidang apa. Nah di P5 ini semuanya difasilitasi itu. Jadi anak-anak itu mereka bebas mengekspresikan keinginan mereka, kemampuan mereka sesuai dengan apa yang diminta oleh P5 ini sendiri ya. Kalau di pemerintah kan memang P5 ini kan diminta untuk bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh sesuai dengan minat mereka. Nah, seperti itu. Kalau P5 di SMPT Anida ini dalam setiap pekannya, dalam 1 minggu itu kami ada 10 JP yang kami laksanakan di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Jadi di jam terakhir hari Selasa itu ada 5 jam, 5 JP, kemudian nanti hari Rabu juga 5 JP. Jadi 1 minggu itu 10 JP untuk pertemuannya P5-nya untuk kelas 7 dan kelas 8. Yang kami rasakan ini luar biasa ya perubahan anak-anak. Ternyata yang selama ini kami menganggap bahwa anak-anak ini tidak mempunyai kemampuan di dalam sesuatu. Ternyata ketika kami fasilitasi, karena kami ini di P5, guru itu hanya sebagai fasilitator ya, yang memfasilitasi apa yang diinginkan oleh anak-anak. Ternyata mereka punya mampu mengembangkan yang mereka inginkan itu bahkan di luar ekspektasi kami ya. Kadang kami hanya menginginkan di sini, tapi ternyata mereka bisa lebih bagus hasilnya seperti itu. Karena kami kan di sini pakai berbagai macam ini ya, berbagai macam di tema yang kami pakai itu ada yang pakai teknologi seperti itu ya, ada yang kedaerahan, dan ternyata setelah mereka difasilitasi hasilnya itu bahkan di luar ekspektasi kami gitu. Jadi mereka ternyata punya karya-karya yang lebih luar biasa dibandingkan ketika sebelum P5 yang tidak terfasilitasi. Jika Silambari TV melaporkan. Pemkot Lubuk Linggau akan membangun jembatan permanen di jalan proyek, menggantikan jembatan Rigid Kasih. Jembatan ini akan menghubungkan pemukiman dan perkebunan warga. Selain itu juga akan dibangun jalan baru menuju Jalan Lingkar Utara untuk memperlancar mobilitas warga. Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR berencana membangun jembatan permanen di jalan proyek Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Jembatannya saat ini berdiri, yakni Jembatan Rigid Kasih, dibangun pada tahun 2007 sebagai jembatan gantung rigid yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Namun seiring berjalan waktu, jembatan tersebut akan dibongkar dan digantikan dengan jembatan permanen yang lebih kokoh dan mampu menunjang akses transportasi yang lebih baik. Jembatan ini merupakan bagian dari trase Jalan Lingkar Barat dan memiliki peran penting dalam menghubungkan akses menuju perkebunan warga. Setelah melewati jembatan Rigid Kasih, terdapat simpang 3 arah. Jika belok ke kiri, jalan akan menuju ke pemukiman warga. Sementara jika belok ke kanan, jalan akan mengarah ke arah perkebunan serta hutan yang masih rimbun. Saat ini, di jalur kanan setelah simpang 3 tersebut, sedang dilakukan pembangunan jalan baru yang akan menghubungkan akses dari jalan proyek di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 menuju Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempermudah mobilitas warga, terutama bagi mereka yang bergantung pada akses jalan untuk keperluan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Intan Kurnia Hamdani, Silambari TV melaporkan. Bagi Anda yang suka dengan makanan jadul, Rumah Makan Sedari adalah tempat yang wajib Anda kunjungi. Terletak di Jalan Yusudarso, nomor 29, Taman Cemeke, Kota Lubuk Linggau. Rumah Makan Sedari menyajikan berbagai macam makanan jadul yang khas dan juga lezat. Rumah Makan Sedari menyajikan berbagai macam makanan seperti mie ayam, nasi remes, dimsum, ropang, dan masih banyak lagi. Rumah Makan Sedari juga menyajikan berbagai macam makanan khas Palembang, seperti pempek, tekwan, model, rujak mie, dan mie celor. Rumah Makan Sedari ini
menyediakan dessert atau makanan ringan, seperti kentang goreng, ubi goreng, pisang goreng, tahu dan tempe goreng. Rumah Makan Sedari memiliki suasana yang nyaman dan santai, dengan tema jadul yang sederhana namun elegan. Tempat duduk yang nyaman dan bersih membuat Anda dapat menikmati makanan dengan santai. Rumah Makan Sedari menawarkan harga terjangkau mulai dari 3 ribuan, sehingga Anda dapat menikmati makanan yang lezat dan khas, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kebetulan kita baru start di akhir 2023, di tengah 2023, di bulan 2024. Jadi di bulan Juni 2024 kita baru mulai. Nah, tagline-nya sendiri kan sebenarnya sensasi jadul rasa modern. Jadi kita tuh temanya sebenarnya emang mau back to 90s gitu. Jadi emang kayak peranakan. Setelah itu kebetulan kan di Lubuk Linggau belum ada nih restoran yang ada temanya peranakan gitu. Nah, kita mau bawa peranakannya Jakarta tetapi dengan makanan semi warteg ya kalau dibilang ya gitu, kayak hybrid lah di sini. Nah, kebetulan agak luas ya menu kita gitu. Jadi ada dari mie ayam ada, nasi remes ada, nasi goreng ada. Sebenarnya kalau misalnya mau lihat menunya sih langsung ke restonya aja ya. Jadi ya emang kita lengkap, ada dimsum juga kalau misalnya tertarik ke menu-menu yang agak Chinese gitu. Sampai sekarang masih di nasi remes ayam bawang gitu. Itu yang top selling kita, tetapi banyak banget juga yang suka ropang sama dimsum kita. Nah, untuk promo boleh banget follow Instagram kita. Tiap bulan kita itu pasti ada promo baru. Salah satunya juga adalah gratis es teh tawar. Bisa free refill kalau misalnya kalian upload Google review untuk restoran kita. Dan kalau misalnya dan tag restoran kita, biasanya kita ada diskon sih. Media sosial kita itu @rm.sedari, Rumah Makan Sedari. Oke, kita bisa dipesan di ojek lokal, yaitu ojek Koop, Bangsit bisa, tapi kita juga ada di GrabFood sekarang. Nah, jadi emang kita setiap bulan sih kita ada evaluasi ya, jadi kita selalu dengerin komplain-komplainan yang dikirimkan. Setelah itu emang kita selalu bikin menu baru nih, biar menu-menu kita selalu ada yang baru. Jadi kalau ke Sedari itu tuh pasti ada yang baru, sama di Sedari itu tuh makanannya pasti terjamin kualitasnya, karena emang dapur utama kita itu tuh udah standar nasional ya kalau bisa dibilang gitu. Bukanya itu di jam 8.30, tutupnya jam 9 malam gitu. Tetapi last order itu di jam 8.30 juga. Murah kita startnya di 3.000 sih di Cakwe. Tetapi paling mahalnya juga kita paling mahal 30.000. Itu di nasi rames, cumi pedas dan udang sambal. SMP Negeri 9 Lubuk Linggau kini telah menerapkan program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka di seluruh SD dan SMP di kota Lubuk Linggau. Di sekolah ini, para siswa telah menghasilkan berbagai karya dengan beragam tema P5. Salah satu tema yang diusung adalah Suara Demokrasi yang diwujudkan melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS dengan pendekatan demokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Oktober 2024 dan melibatkan pemeran hasil karya siswa. Selain itu, persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini juga mengajarkan nilai gotong royong kepada para siswa. Wakil Kepala Sekolah Rodiala SE menjelaskan bahwa P5 di SMP Negeri 9 Lubuk Linggau sudah berjalan cukup lama. Saat ini, siswa memanfaatkan kain perca untuk menciptakan berbagai karya menarik seperti bunga, keset kaki, dan lain-lain. Selain aspek kreativitas, kegiatan ini juga mengandung nilai kewirausahaan, ungkapnya. Penerapan P5 dalam kurikulum merdeka memberikan gambaran bagaimana pendidikan dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga dan menghidupkan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Dengan pendekatan berbasis proyek dan lebih kontekstual, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian budaya yang memiliki nilai tak ternilai. Cika Celambari TV melaporkan. Bagi Anda yang suka dengan kuliner, maka kawasan kuliner Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau adalah destinasi yang wajib Anda kunjungi. Terletak di jantung kota Lubuk Linggau, kawasan kuliner ini menawarkan berbagai macam makanan dan minuman yang beragam. Kawasan kuliner Lubuk Linggau menawarkan berbagai macam makanan dan minuman yang lezat dan beragam.
seperti makanan khas Palembang seperti pempek, tekwan, dan model, makanan ringan seperti roti, kue, dan snack, kemudian minuman seperti kopi, teh, jus, es teler, es tebu, dan masih banyak lagi makanan yang lainnya seperti dimsum, sate, somai, pentol bakar, sosis bakar, burger, hotdog, dan masih banyak lagi makanan yang lainnya yang dijual dengan harga terjangkau mulai dari 2000-an. Kawasan kuliner Lubuk Linggau ramai setiap hari, terutama di hari weekend. Kawasan kuliner Lubuk Linggau menawarkan harga yang terjangkau untuk semua makanan dan minuman, sehingga masyarakat setempat dapat menikmati makanan dan minuman yang lezat dan beragam tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian, wisatawan dapat menikmati makanan dan minuman yang khas dengan menikmati pemandangan Masjid Agung As-Salam yang megah. Kawasan kuliner Lubuk Linggau adalah destinasi wisata kuliner yang wajib dikunjungi bagi Anda yang suka mengeksplor makanan. Dengan berbagai macam makanan dan minuman yang lezat dan beragam, kawasan kuliner ini adalah tempat yang tepat untuk menikmati kuliner yang lezat dan beragam. Dengan berbagai macam makanan dan minuman yang beragam, serta harga yang terjangkau, kawasan kuliner ini adalah tempat yang tepat untuk menikmati kuliner. Al-Fatih Sunat Center yang berlokasi di Jalan Kenanga 2, nomor 43, RT 06, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Merupakan fasilitas layanan sunat modern yang menghadirkan pengalaman khitan yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Dengan menggunakan metode teknosealer, Al-Fatih Sunat Center dilakukan tanpa jarum suntik dan tanpa jahitan, sehingga minim rasa sakit dan memiliki proses pemulihan yang cepat. Menurut Dr. Fikri Hidayat, Al-Fatih Sunat Center berkomitmen untuk membuat proses sunat menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Di Al-Fatih Sunat Center Lubuk Linggau, anak bisa beraktivitas seperti biasa setelah proses khitan. Kami menggunakan metode modern atau laser dengan berbagai pilihan paket yaitu reguler, platinum, dan VIP. Perbedaannya hanya pada item yang diberikan, sementara fasilitasnya tetap sama, jelasnya. Keunggulan Al-Fatih Sunat Center adalah metode modern menggunakan teknosealer memastikan proses sunat hampir tidak terasa, hasil lebih rapi dan tanpa jahitan. Pemulihan cepat, anak bisa kembali beraktivitas normal dalam waktu singkat, bahkan segera setelah sunat. Konsultasi gratis bagi orang tua sebelum dan setelah sunat untuk memastikan kondisi anak tetap optimal. Anak yang sudah sunat mendapatkan hadiah menarik sebagai apresiasi. Proses cepat hanya memakan waktu sekitar 20 menit, dengan teknik modern yang nyaman bagi anak. Harga terjangkau dengan berbagai paket tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Dengan fasilitas bermain, desain interior yang nyaman, serta metode sunat tanpa jarum dan jahitan, Al-Fatih Sunat Center berupaya mengubah persepsi anak terhadap sunat menjadi lebih menyenangkan. Harapan saya, anak-anak bisa sunat sejak dini untuk menghindari fimosis yang berbahaya bagi kesehatan mereka. Saya ingin setiap pasien merasa bahagia tanpa drama atau ketakutan setelah sunat, tutup Dr. Fikri. Al-Fatih Sunat Center buka dari Senin hingga Sabtu pukul 9.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Bagi yang memiliki jadwal padat, bisa membuat janji temu terlebih dahulu untuk penyesuaian waktu. Jika Selampari TV melaporkan. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di Kala Senja, di mana salah satu kafe yang ada di Kota Lubuk Linggau. Untuk itu, yuk ikuti saya.
Kafe Kala Senja yang terletak di Jalan Yosudarso Waterpang, Kota Lubuk Linggau, menyediakan berbagai macam makanan yang lezat dan beragam, serta suasana yang nyaman dan santai. Kafe Kala Senja ini menyediakan berbagai macam makanan berat yang lezat, seperti ikan bakar sambal sweet. Kemudian, Kafe Kala Senja ini juga menyediakan nasi pindang ikan, nasi gulai tempoyak ikan, nasi sop buntut, nasi ayam penyet sambal bakar, nasi ayam kampung penyet sambal bakar, dan nasi ikan nila sambal bakar. Selain itu juga, Kafe Kala Senja ini menyediakan paket liwetan untuk 4 orang seharga Rp160.000. Selain makanan berat, Kafe Kala Senja juga menyediakan berbagai macam makanan ringan. Adapun makanan ringan yang best seller di Kafe Kala Senja ini, croffle, tiramisu, pancake, dan cilembu brul. Kafe Kala Senja juga menyediakan berbagai macam minuman yang segar. Adapun kopi dan non-kopi. Non-kopi sendiri seperti jus, teh, dan smoothie. Kafe Kala Senja sendiri memiliki suasana yang nyaman dan santai, dengan dekorasi yang sederhana namun elegan. Tempat duduk yang nyaman seperti sofa dan lesehan membuat Anda dapat menikmati makanan dan minuman dengan santai. Kafe Kala Senja juga menyediakan live musik yang meriah, sehingga Anda dapat menikmati makanan dan minuman sambil mendengarkan musik. Sejak tahun 2020 ini banyak Mbak menunya. Kita ada tentunya yang best seller ikan nila sambal sweet, itu menu favorit kita. Terus ada juga aneka mie-mian, terus nasi goreng, terus ada juga dessert, banyak lah menunya. Ada jus, ada aneka soda gitu. Dari jam 10 pagi kita buka sampai jam 10 malam. Kalau Kafe Kala Senja ya, mungkin karena bedanya tuh kita ada menu khasnya, yaitu nila bakar sambal sweet. Sambal sweetnya itu yang buat khas kafe kita itu. Ini best sellernya memang. Terus ada live musik juga setiap malamnya. Kita fasilitasnya ada musola, tempat sholat, habis itu ada WC, terus ada free wifi juga. Terus tempat duduknya yang sofa juga nyaman kan, gitu. Kita promosi lewat Instagram tentunya. Instagramnya ada Jalan Yosudarso, Waterpang, Lubuk Linggau Timur 1. Nah, sanak sedulur, itulah tadi Kafe Kala Senja. Jika kalian berminat ke sini, alamatnya di bawah ini. Saya Rika Aldira, Silampari TV, punya kita. Keceriaan anak-anak mewarnai Auditorium Lipo Plaza Lubuk Linggau hari ini Kamis 30 Januari 2025 dalam rangka lomba mewarnai tingkat TK, RA, dan PAUD sekota Lubuk Linggau. Dengan tema 2025 penuh warna, acara ini berlangsung meriah dan penuh semangat. Acara dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan sambutan dari CEO Linggo Pos, Bapak Solihin, GM Linggo Pos Online, Endang, serta dibuka secara resmi oleh Ketua Bayangkari Lubuk Linggau, Nyonya Herwina Bobi. Tak hanya itu, momen spesial pun hadir dengan pemberian cindera mata oleh Bapak Solihin. Lomba mewarnai tingkat TK, RA, dan PAUD sekota Lubuk Linggau. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Lipo Plaza Lubuk Linggau ini mengangkat tema 2025 penuh warna. Dilaksanakan pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Acara ini dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan durasi lomba selama 1 jam. Dimulai dengan penyampaian kata sambutan dari Solihin selaku CEO Linggo Pos, Endang selaku GM Linggo Pos Online, serta penyambutan sekaligus dibukanya acara langsung oleh Nyonya Herwina Bobi selaku Ketua Bayangkari Lubuk Linggau. Kemudian, pemberian cindera mata oleh Solihin CEO Linggo Pos. Acara berlangsung meriah sebab diikuti oleh sekitar 220 anak-anak yang berasal dari 26 sekolah TK, RA, PAUD sekota Lubuk Linggau. Dewan juri pun diantaranya Guns Art, seorang seniman Lubuk Linggau, perwakilan sponsorship, dan tim Linggo Pos. Hadiah ini memperebutkan juara 1, 2, dan 3, dan juara harapan 1, 2, dan 3, serta beberapa door prize yang disiapkan oleh panitia. Intan Kurnia Hamdani, Silampari TV melaporkan.
Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di JJsus Toko Obral yang dimana toko ini menyediakan tas, sepatu, dan banyak barang lainnya. Untuk itu, yuk ikuti saya. Bagi pecinta sepatu, terutama yang mencari sepatu kualitas yang bagus dengan harga terjangkau, JJsus ini menjadi toko yang wajib dikunjungi. Toko Obral JJsus ini menawarkan berbagai jenis sandal, sepatu, dan tas baik untuk laki-laki maupun perempuan. Saat memasuki JJsus, pengunjung akan disambut dengan berbagai pilihan sepatu dengan desain terbaru yang memenuhi kebutuhan fashion para pembeli. Produk di JJsus ini sendiri diobrol dari harga 10.000 hingga 150 ribuan tergantung model dan warnanya. Tentu saja, harga obral seperti ini tidak hanya menarik bagi konsumen, tetapi bagi mereka yang berniat menjual kembali sepatu dan tas dengan harga yang lebih tinggi. Dengan harga yang sangat bersaing, JJsus memastikan bahwa setiap pelanggan dapat memperoleh barang dengan harga obral yang sangat terjangkau. Bahkan, beberapa model sepatu branded bisa didapatkan dengan harga lebih murah, hanya sekitar 150 ribuan. Tersedia berbagai pilihan model yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan gaya masing-masing. Selain sepatu olahraga, toko ini juga menyediakan berbagai pilihan heels wanita untuk pesta dengan harga yang sangat ramah di kantong. Bagi yang mencari sepatu dengan desain terbaru, JJsus menjadi pilihan yang sangat tepat. Toko ini selalu mengupdate koleksinya dengan model-model terbaru. Keunggulan dari JJsus ini, lokasinya yang sangat strategis, yaitu di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabajemeke, Lubuk Linggau Timur 1. Dengan berbagai pilihan sepatu dan harga yang sangat bersaing, JJsus menunjukkan bahwa toko obral ini menjadi tempat yang sangat pas bagi siapa saja yang ingin membeli dengan harga yang miring. Para pengunjung, baik yang ingin membeli sepatu untuk diri sendiri atau yang ingin menjual kembali, dapat merasakan keuntungan dari harga obral yang ditawarkan. Di sini tersedia dari sendal anak-anak sampai yang dewasa. Juga ada sepatu buat kondangan, buat harian, semuanya lengkap di sini, Mbak. Sekitar 3 atau 4 tahunan lah, Mbak, sudah dapat. Kelebihan belanja di toko ini, selain barangnya lengkap, juga kualitasnya terjamin, Mbak. Dari harga 10 ribuan, ada 35, 50, sampai barang-barang yang branded juga ada di sini. Operasional toko mulai buka jam 8 atau 9 pagi, tutup jam 10. Alhamdulillah, antusias cukup ramai di sini, Mbak. Alhamdulillah, soalnya Mbak, kami di sini juga menyediakan pelayanan terbaik. Selain barangnya lengkap, pelayanan juga yang utama di sini, Mbak. Kita mulai penjualan dari sendal ibu-ibu, anak-anak ada dari mulai 10 ribuan, 10 ribu, 20, 35. Yang paling mahal itu ada sendal-sendal yang buat pesta, sendal makeha. Itu cuma harga 150-an, Mbak. Di tempat lain bisa harga lebih dari 200 sih. Lubuk Linggau Grosir, pusat grosiran terlengkap dan termurah di Lubuk Linggau, kembali menghadirkan promo besar di bulan Januari 2025. Nikmati diskon hingga 40% untuk berbagai produk mulai dari perabotan rumah tangga seperti ember, lemari, blender, hingga fashion untuk pria, wanita, dan anak-anak. Tak hanya itu, Lubuk Linggau Grosir juga menyediakan handphone baru dan second dengan harga terjangkau. Lubuk Linggau Grosir adalah pusat grosiran terlengkap dan termurah di kota Lubuk Linggau, buka sejak tahun 2023.
Oktika Wahyuningsih selaku owner dari toko Lubuk Linggau Grosir kini sukses membuka beberapa cabang di kota Lubuk Linggau. Dengan harga yang sangat murah meriah, banyak masyarakat tertarik untuk berbelanja di Lubuk Linggau Grosir, mulai dari masyarakat Lubuk Linggau, Musirawas, Empat Lawang, Jambi, bahkan Bengkulu. Lubuk Linggau Grosir tersedia 2 cabang, yaitu alamat cabang yang pertama di Jalan Yosudarso, Tabah Jemekeh, depan Mandua, deretan Aura Hotel Lubuk Linggau Timur 1. Untuk alamat cabang yang kedua di Jalan Garuda, Bandung Ujung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Lubuk Linggau Grosir sedang mengadakan sale khusus bulan Januari. Lubuk Linggau Grosir menjual berbagai macam barang-barang kebutuhan masyarakat, mulai dari perabotan rumah tangga seperti ember, magicom, sendok, piring keramik, blender, lemari, kasur, dan masih banyak perabotan yang lainnya. Lubuk Linggau Grosir juga menyediakan fashion untuk pria, wanita, dan juga anak-anak. Mulai dari baju tunik, baju kemeja, baju batik, baju kaos, celana dasar untuk kerja, dan juga celana sepan. Untuk menambah penampilan semakin kece, tersedia juga seperti sepatu, sendal, tas, jilbab, dan helm bogo. Selain perlengkapan fashion, di Lubuk Linggau Grosir juga tersedia peralatan untuk ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan peci. Selain itu, di sini juga tersedia perlengkapan bayi seperti kasur bayi dan perlengkapan baju bayi lainnya. Untuk Anda yang ingin membeli handphone dengan kualitas yang bagus, di Lubuk Linggau Grosir juga menyediakan produk handphone baru ataupun handphone second dengan harga termurah mulai dari Rp600.000 sampai dengan Rp3 juta disesuaikan dengan merek handphonenya. Lubuk Linggau Grosir juga menerima pesanan untuk wadah tempat makan program makan bergizi gratis. Bagi Anda yang ingin memberikan peralatan untuk isi hampers, hajatan, dan acara penting lainnya, Lubuk Linggau Grosir solusinya. Apapun barang-barang yang diinginkan oleh masyarakat, serta barang-barang yang sedang viral, pasti disediakan oleh Lubuk Linggau Grosir. Lubuk Linggau Grosir juga menerima pesanan grosiran dalam jumlah banyak. Bagi Anda yang ingin menjual barang kembali, Lubuk Linggau Grosir juga menerima reseller. Anda bisa langsung melihat dan mengecek barang-barang di Lubuk Linggau Grosir dengan melihat di media sosialnya seperti di Instagram, follow @lubuklinggau_grosir, dan untuk cabang yang kedua @bagusnian.official. Kemudian untuk jam operasional Lubuk Linggau Grosir dimulai dari jam 9.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Kalau yang di Tabah Cemekeh di sini Mbak kita ada perabotan sama pakaian, terus elektronik juga kita ada. Kalau harga kita tuh bervariasi ya, misalkan kayak sendok itu kan murah tuh 8.000, terus kita bisa kasih harga reseller juga kalau yang ngambil banyak. Oh kalau pelanggan kita banyak dari Muratara, Musirawas, Curup juga ada, Mirasi itu juga ada. Nah kalau untuk reseller kita ada harga-harga khusus juga ya. Intan Silampari TV melaporkan.